Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizvan Hilmi Roifi dengan NIM 51 kelas B. Dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan UAS Pratentama yang berjumlah 4 soal. Untuk soal yang pertama, jelaskan jenis-jenis dan fungsi dari peralatan tambang, dragline, dan underground drilling machine. Baik, untuk yang pertama, dragline. Jadi, fungsi utama dari dragline ini melibatkan penggalian dan pemindahan material besar dalam jumlah besar dan efisien. Jenisnya ada 3. Yang pertama ada crawler mounted atau roda kelabang atau undercarriage, jadi ada di belakang alatnya. Lalu yang kedua ada wheel mounted, sesuai namanya, punya roda, ada roda ban. Lalu yang ketiga truck mounted, jadi dragline ini dipasang di atas truk seperti itu. Lalu yang kedua ada underground drilling machine, jadi mesin bor ini sangat ideal untuk proyek pengeboran, penambangan, dan pemuatan terowongan bawah tanah. Ini membantu orang menggali kerak bumi dan mengekstraksi logam. Juga digunakan sebagai alat untuk memudahkan pembangunan jalan, perbaikan peralatan listrik, dan air. Jenisnya ada 4. Yang pertama jumbo drill, sesuai namanya ini jumbo, biasanya digunakan di tambang bawah tanah karena alatnya besar. Yang kedua ada long hole drill. Jadi long hole drill ini mesin bor dengan lubang pengeboran yang panjang. Jadi dia panjang sesuai namanya long. Lalu yang ketiga ada raise boring rig. Raise boring rig ini ngebornya dia vertikal di tambang bawah tanah. Lalu yang kedua ada production hill. Mesin bor yang berfungsi untuk meningkatkan produksi yang besar seperti itu. Lalu soal yang kedua, jelaskan siklus operasi dan komponen dari peralatan tambang, electric shovel, dan load haul dam. Baik, yang pertama electric shovel. Jadi yang pertama, dorong mesin secara berkala untuk mengubah posisi area penggalian. Pergerakan di dalam lubang memerlukan langkah khusus untuk menggerakkan penarik kabel. Yang kedua, sistem pengangkatan dan pemindahan massa digunakan selama penggalian. Yang ketiga, pembongkaran dilakukan dengan melepas penutup bawah lengan gayung dan menjatuhkan muatan ke atas truk. Yang keempat, putar motor atas untuk menginginkan lengan boom dan diper dari sisi ke sisi untuk dibuang ke hopper atau timbunan. Baik, ini komponennya. Yang pertama ada crawler, kayak roda rantai, roda yang terbuat dari rantai, memungkinkan pergerakan shovel di atas permukaan tanah. Lalu ada bucket, digunakan kayak ember, dia digunakan untuk menggali material dan memuat ke dump truck. Lalu ada hoist cable, crowd cable, stock, boom ini berfungsi untuk mendukung bucket dan digunakan untuk menggali material. Lalu ada hoist cabin, saddle block, support cable, a frame, dan housing. Dan yang kedua ada load haul dam. Jadi siklusnya ini ada manuver deposit, ada manuver ke deposit lalu ke truck conveyor. Jadi maksudnya apa? Jadi yang pertama hidrolik yang bertenaga memberikan daya gali dan angkat yang luar biasa. Jadi pompa bervolume tinggi dan silinder yang besar menyediakan waktu siklus yang cepat. Lalu load haul dam atau LHD ini dapat berpindah tempat yang dituju dengan menggunakan ban. Lalu dalam operasinya LHD ini melakukan manuver agar dapat berganti arah. Jadi yang maksudnya manuver, dia dapat berganti arah kemanapun. Lalu joystick yang dioperasikan pilot menyediakan pengoperasian yang mudah digerakkan serta kendali yang mulus. Lalu alat kontrol dalam kabin ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau guna menghasilkan efisiensi optimal dan pengendalian yang unggul selama jam kerja. Yang terakhir, LHD dirancang dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan sebagai prioritas utama. Jadi seperti itu. Lalu ini adalah komponennya. Yang pertama ada bucket yang tadi ya, sama kayak electrical shovel untuk menggali material dan memuatnya ke truk pengangkut. Lalu ada bucket teeth atau cutting edge yang ada blade-nya di situ. Lalu ada articulate steering yang menggunakan sistem hidrolik. Lalu ada engine atau main engine, jadi memberikan daya untuk penggerak serta sistem hidraulis. Lalu ada exhaust, lalu ada diesel system yang bahan bakarnya tentu solar. Terus ada cabin untuk masuknya orang untuk pengoperasian alatnya. Lalu ada arms untuk mengatur ketinggian bucket dan bucket tip seperti itu. Lalu nomor 3,
jelaskan sistem operasi dari peralatan tambang blast hole drill machine dan ban berjalan atau belt conveyor. Yang pertama, blast hole drill machine. Jadi, sistem operasi pengeboran lubang ledakan atau blast hole drill machine ini mengacu pada penggunaan mesin bor lubang ledakan di pertambangan. Mesin ini digunakan untuk mengebor lubang pada batu dan mengisinya dengan bahan peledak. Pengoperasian ini mencakup koordinasi dan pengoperasian kontrol untuk mengarahkan pengeboran pada lokasi yang ditentukan sesuai dengan rencana peledakan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan penyesuaian kedalaman, sudut, dan lokasi penggalian untuk memastikan hasil peledakan memenuhi persyaratan tambang. Yang kedua ada belt conveyor atau ban berjalan tadi. Belt conveyor ini didasarkan pada pergerakan sabuk yang terus-menerus mentransportasi material dari satu lokasi ke lokasi lain, jadi continuous. Berbagai sensor motor dan kontrol digunakan untuk menjaga kecepatan, arah, dan kapasitas pengangkutan material. Lalu soal yang keempat, jelaskan secara ringkas peralatan di bawah ini. Yang pertama ada stacker reclaimer, yang kedua ada tunnel bore machine. Yang pertama stacker reclaimer. Jadi stacker reclaimer ini adalah material handling yang digunakan dalam industri tambang, termasuk tambang batubara, biji, logam, dan fasilitas penyimpanan material besar. Peralatan ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu stacker penumpuk dan reclaimer pengambil. Baik, untuk yang pertama stacker atau penumpuk. Jadi stacker ini adalah bagian alat tambang yang digunakan untuk membentuk dan menumpuk material yang akan disimpan dalam bentuk tumpukan. Biasanya dilengkapi dengan conveyor yang dapat dipindahkan secara horizontal dan vertikal. Stacker digunakan untuk membentuk tumpukan material secara sistematis. Yang kedua dari reclaimer atau pengambil. Jadi reclaimer ini digunakan untuk mengambil material dari tumpukan yang telah dibuat oleh stacker. Reclaimer dilengkapi dengan mekanisme yang dapat bergerak secara horizontal dan vertikal, memungkinkannya mencapai dan mengambil material dari tumpukan. Jadi fungsi utama stacker reclaimer ini adalah untuk mengelola dan menyimpan material dalam jumlah besar dengan efisien. Lalu yang terakhir ada tunnel bore machine. Jadi tunnel bore machine ini atau TBM adalah alat mekanis yang dirancang khusus untuk membuat terowongan tanpa perlu melakukan peledakan atau penggalian manual secara besar-besaran. Jadi TBM atau tunnel bore machine ini digunakan untuk menggali terowongan dengan cara meruntuhkan dan mengangkut material batuan atau tanah dari bagian depan mesin ke bagian belakang, tempat material tersebut dikeluarkan. Jadi tunnel bore machine ini telah menjadi pilihan utama dalam proyek-proyek terowongan besar karena kemampuan untuk meningkatkan kecepatan, keamanan, dan efisiensi konstruksi terowongan. Mesin ini memiliki peran krusial dalam perkembangan infrastruktur di bawah tanah. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.